Sobat Legislativa. Kami dari DPM Keperawatan FLK UPI. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Betul sekali, karena lagi masa pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Betul nggak, Kak? Betul banget. Oke, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Oke, mulai dari aku. Boleh. Aku Poja dari Komisi 2. Halo, aku Afro dari Komisi 3. Halo, aku Vini dari Komisi 2. Kita di sini mau ngapain sih, Kak? Oke, jadi tujuan kita di sini mau ngobrol santai ya teman-teman. Kita di sini mau menjawab pertanyaan yang udah diajukan sama Sobat Legislativa melalui Q&A box yang ada di Instagram. Betul sekali, Kak. Oke, Mungkin langsung kita mulai aja ya. betul banget. Di sini udah ada yang mengirimkan pertanyaan yang tentu Iya. saja menarik dan kayaknya sangat antusias banget nih Kak. Iya, buat karena banyak ditanyakan banget juga. ya yang nanya. Oke, langsung aja Kak. Pertanyaan pertama, Betul. ini ada yang bertanya, katanya apa perbedaan dari BEM dan DPM? Oke, perbedaannya jadi keduanya ini sama-sama organisasi yang ada di kampus tentunya ya teman-teman. Kalau misalnya BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, sedangkan DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau misalnya BEM ini dia itu merupakan badan yang menjalankan kegiatan dan juga program kerja yang bersifat terjun langsung di lapangan. Sementara kalau misalnya DPM adalah badan legislatif yang mengawasi program kerja yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Betul banget, Kak. Oke, Kak, pertanyaan kedua nih. Ketua BEM kan dipilihnya pada saat Munas ya, Kak? Nah, sekali. kalau ketua DPM itu dipilihnya oleh siapa dan waktunya kapan ya, Kak? Oke, kalau pemilihan ketua BEM dan DPM itu sebenarnya sama-sama aja pada saat Munas ya teman-teman. Cuman bedanya ketua DPM itu dipilih duluan. Jadi setelah ketua DPM terpilih, ketua DPM itu menjadi presidium sidang dan memimpin jalannya sidang. Nah, untuk dipilihnya oleh siapa? Sama-sama dipilih oleh anggota dengan cara musyawarah mufakat, teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya pertanyaan ketiga nih Kak. Apakah sekretaris DPM harus berpengalaman sebelumnya dan harus mahir Microsoft serta surat menyurat? Boleh dijawab sama Kak Vini? Nah, sekretaris DPM itu dipilih berdasarkan keputusan ketua DPM ya, Kak. Dan untuk kriterianya sekretaris DPM itu diharuskan dan mampu menguasai Microsoft dan surat menyurat ya, Kak. Karena tugas sekretaris itu semua hal dalam surat menyurat, proposal, penjadwalan rapat itu sekretaris yang buat ya, Kak. Oke, berarti harus mampu menguasai hal tersebut ya Kak. Tapi tenang aja nih buat Sobat Legislativa semua yang ingin mencoba untuk menjadi sekretaris, bisa kok, kita di sini sama-sama belajar ya kan Kak? Betul sekali. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya, Kak. Betul. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, lanjut aja ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya, benefit apa sih yang kita dapat kalau kita bergabung dengan DPM? Oke, tentu saja banyak sekali manfaat yang akan didapat oleh Sobat Legislativa ketika mengikuti suatu organisasi ya. Misalnya melatih public speaking, menambah relasi, kemudian dapat membuat keputusan secara cepat dan juga tepat, dan juga melatih pemikiran kritis Sobat Legislativa semua. Jadi tunggu apa lagi? Kita tunggu di DPM Keperawatan FLK UPI, oke? Oke. Selanjutnya nih Kak, ada yang bertanya bagaimana sih caranya mengakomodir agar semua anggota DPM dapat bekerja sesuai job desk yang benar. Nah, untuk mencapai keberhasilannya suatu acara, tentunya kita memerlukan kerjasama antara tim yang sangat baik, dan juga tidak lupa memerlukan peran penting ketua untuk mengawas program kerja tersebut. Iya, terus sekali mungkin langsung lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Kak Poja. Nih, di sini ada yang nanya, gimana sih, Kak, peran DPM dalam menghadapi anggotanya jika ada yang kurang berkontribusi? Oke, pertanyaannya seperti itu ya Kak. Oke, untuk langkah awal adalah melakukan fungsi aspirasi yang dimiliki oleh DPM itu sendiri, yaitu dengan cara pendekatan dengan menanyakan alasan mengapa jarang berkontribusi, lalu kemudian membujuk dengan perlahan untuk senantiasa berkomunikasi dan juga berkontribusi, dan sebaiknya diberikan peran penting dalam sebuah program kerja agar memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Betul sekali ya Kak. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Kak. Gimana sih etika pengawasan yang baik di Dewan Perwakilan Mahasiswa? Boleh dijawab oleh Kak Vini?
Nah, etika pengawasan yang baik di DPM itu selalu mengikuti SOP dan CC pengawasan ya tentunya yang telah dirancang oleh anggota-anggotanya. Juga selalu mengupdate semua jadwal prokernya, mengikuti setiap rapat yang diadakan oleh BEM, mengawasi segala progres keberlangsungan BEM ya tentunya. Dan mengawasi ketika kegiatan berlangsung dan mencatat segala evaluasi dan saran untuk sebelum dan sesudah acaranya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih fungsi dari DPM? Oke, fungsi dari DPM itu di sini ada 4 ya Kak. Yang pertama ada fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi aspirasi, dan fungsi legislasi. Nah, gimana sih fungsi pengawasan itu? Nah, fungsi pengawasan itu yaitu mengawasi segala program kerja mulai dari persiapan hingga evaluasi dan penyusunan LPJ ya yang dilakukan oleh BEM. Lalu fungsi budgeting. Fungsi budgeting di sini itu untuk membudget segala pengeluaran BEM pada saat melakukan program kerja untuk diminimalisir dengan tujuan menghemat anggaran yang ada dengan memberi solusi yang paling baik. Lalu ada fungsi aspirasi, yaitu untuk menampung segala masukan dari mahasiswa untuk senantiasa disalurkan kepada BEM untuk memperlancar segala program kerjanya yang pastinya ya, agar selalu lebih baik lagi. Lalu selanjutnya tadi yang terakhir ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini sebagai perancang undang-undang di himpunan serta perancang segala SOP yang berlaku di himpunan untuk ditaati oleh seluruh warga himpunan. Gitu Kak. Ya, langsung aja nih Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Komisi apa saja sih Kak yang ada di DPM itu? Oke, jadi DPM ini memiliki 4 komisi ya teman-teman. Dan setiap komisi ini memiliki 3 fungsi, yaitu ada fungsi aspirasi, fungsi budgeting, dan juga fungsi pengawasan. Yang pertama ada komisi 1. Di komisi 1 ini berfungsi untuk mengawasi kinerja dan juga program kerja dari sekretaris di BEM, kemudian bendahara BEM, dan juga deputi kewirausahaan. Sedangkan komisi 2 berfungsi untuk mengawasi deputi kominfo dan juga deputi minat bakat yang ada di BEM. Lalu ada komisi 3. Komisi 3 di sini berfungsi untuk mengawasi program kerja deputi PSDO dan juga deputi kerohanian yang ada di BEM. Yang terakhir ada komisi 4. Nah, komisi 4 ini berfungsi untuk mengawasi deputi sosial politik dan juga deputi advokasi yang ada di BEM. Oke Kak, kita lanjut ya Kak. Mungkin karena keterbatasan waktu, karena yang nanya juga banyak nih, kita pilih satu lagi untuk kita jawab. Nah, pertanyaannya itu katanya apa aja sih program kerja di DPM itu? Nah, program kerja di DPM itu ada 7 ya teman-teman. Yang pertama itu melaksanakan musyawarah mahasiswa. Yang kedua mengadakan tanya DPM. Yang ketiga mengadakan upgrading. Yang keempat mengadakan webinar legislasi. Yang kelima mengadakan simulasi MUMAS. Yang keenam melakukan studi banding dengan DPM eksternal maupun internal. Dan yang terakhir melakukan triwulan. Wah, ternyata DPM itu juga memiliki program kerja yang sama-sama halnya menarik dengan BEM ya Kak? Iya dong, pastinya. Oke teman-teman semua, karena DPM ini selain memiliki fungsi mengawasi, kita juga punya program kerja yang sangat menarik. Untuk itu, tunggu apa lagi teman-teman sobat legislatif semuanya? Kita tunggu di periode selanjutnya untuk masuk ke DPM Keperawatan FPO Kalti. Oke teman-teman semua, kita minta maaf jika ada banyak kekurangan dalam melakukan sesi tanya jawab kepada teman-teman semuanya. Aku Afro dari Komisi 3. Aku Pini dari Komisi 2. Aku Poja dari Komisi 2, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa jumpa di sesi tanya jawab selanjutnya. Dadah.